Nama saya Septo Dita Wiratmoko. Saat ini saya menjadi taruna aktif di Sekolah Tinggi Perikanan. Saya mengambil prodi Teknologi Aquakultur. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang teknik-teknik pengambilan keputusan dalam kegiatan budidaya perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanggil teman-teman ke ruangan rapat ini untuk membahas target produksi perusahaan kita, di mana siklus pertama dan kedua target produksi di perusahaan kita belum tercapai. Maka saya mengevaluasi dengan teman-teman apa yang menjadi kendala dan akan prioritas di siklus berikutnya untuk kita putuskan bersama. Yang pertama saya kasih waktu ke tim produksi sendiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya selaku tim produksi ingin menyampaikan hasil evaluasi dari tim produksi untuk menentukan Pak, bagaimana target produksi ikan lele pada siklus selanjutnya. Ini Pak, terus permasalahan yang dihadapi di perusahaan kita, di mana perusahaan kita itu mempunyai sistem barabar yaitu 500 ekor per meter persegi dengan sistem sirkulasi air. Dengan hasilnya itu 60% Pak. Rendahnya tingkat konsumen hidup 60% dari total kolam yang kita miliki. Dengan target itu seharusnya 70% dari target kami, tetapi hanya tercapai 68%. Untuk SR itu sendiri kami menargetkan 1, tetapi yang dihasilkan pada perusahaan kita itu 1,1, artinya kita kehilangan 0,1 Pak, yaitu sebesar 20% dari total semuanya Pak. Untuk itu Pak, keuntungan yang diperoleh dari perusahaan besar lele di perusahaan kita itu masih belum maksimal, di mana SR-nya itu sendiri belum sesuai Pak. Banyak keuntungan kita yang masih terbuang Pak, dengan tingkat kematian yang masih tinggi. Ini Pak, yang ketiga, ukuran pasar yang telah terjual. Kita mempunyai standar baku 75%. Dan setelah kita produksi, ternyata kita menghasilkan 80% Pak. Artinya dari 1 ton ikan yang diproduksi, yang diproduksi dan dikelola itu 800 itu telah terjual Pak. Sedangkan yang 200-nya itu merupakan ukuran perubahan polos air pada saat terjadi kematian. Ternyata Pak, setelah kami evaluasi, setelah kami amati juga, suhu itu pada pagi dan sore hari itu berbeda Pak. Dengan rentangan itu memungkinkan pada siang hari suhu itu tinggi, di mana kadar oksigen itu rendah. Nah, pada saat kadar oksigen rendah, di mana suhu tinggi dan adanya metabolisme ikan dan pergerakan ikan, dan juga terakumulasi dengan sisa-sisa pakan dan fesis ikan, itu akan menimbulkan adanya racun Pak, adanya amonia yang muncul. Setelah adanya evaluasi dari sebelumnya Pak, ini analisis pemecahan permasalahannya. Ternyata ada 4 aspek Pak yang kami analisis. Untuk aspek materialnya atau bahan-bahan itu sendiri, ternyata tidak ada aplikasi probiotik yang dilakukan. Nah, untuk aspek metode atau cara kerjanya itu tidak dioperasikannya pembuangan bawah. Yang ketiga itu mesin Pak. Ternyata pompa suplai yang pada perusahaan kita itu kurang Pak. Satu pompa itu seharusnya untuk 10 kolam, ternyata pada perusahaan kita satu pompa untuk 20 kolam. Dan untuk aspek sumber daya manusianya itu sendiri, ternyata kurangnya pemahaman karyawan mengenai bagaimana sih menghasilkan kualitas atau menjadi kualitas air yang terbaik. Dari 4 aspek tersebut Pak, yang kami perlu perbaiki atau yang kami perlu benahi itu ternyata kualitas air yang tidak bagus. Jadi tadi penyebab-penyebab yang kami telah sebutkan seperti kurangnya pengetahuan karyawan, kami mengajukan kepada Bapak, menjatuhkan solusi kepada Bapak dengan adanya evaluasi yang dijadwalkan, di mana dari segi biaya itu sendiri itu memerlukan biaya yang sedang, untuk tingkat kesulitan itu rendah Pak, dan dampaknya itu tinggi Pak. Dan adanya pelatihan untuk karyawan Pak, jadi karyawan itu harus ada pelatihan. Nah, untuk penyebab keduanya tidak dioperasikannya pembuangan bawah, kami mengajukan solusi kepada Bapak untuk mengoperasikan pembuangan bawah 2 kali sehari, di mana dari segi biaya itu sendiri rendah dengan tingkat kesulitan sedang dan dampaknya tinggi Pak. Untuk penyebab ketiga, tidak ada aplikasi probiotik yang dilakukan. Kami dari tim produksi mengajukan kepada Bapak solusi, yaitu ada 2 solusi. Yang pertama, diberikan aplikasi probiotik 2 kali sehari. Untuk biaya itu sendiri tinggi Pak, dengan tingkat kesulitan sedang dan dampaknya
tinggi juga Pak. Untuk penyebab keempat Pak, itu pompa suplai yang kurang. Kami mengajukan solusi, yakni penambahan pompa di setiap sektor budidaya. Di mana dari segi biaya itu tinggi Pak, memang tinggi, dan tingkat kesulitannya itu besar juga, dan dampaknya kami perkirakan sedang. Terima kasih Pak, itu hasil evaluasi dari tim produksi. Mohon Bapak nanti bisa mengambil keputusan bagaimana baiknya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya dari manajer pemasaran keuangan akan mempresentasikan hasil dari siklus pertama dan kedua dari produksi ikan lele tersebut. Ini grafik pemasarannya Pak. Untuk penjualan ikan lele tersebut itu mayoritas terdapat di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Surabaya, yaitu mencapai 60%. Berikutnya ada di daerah Lamongan, Madura, Kediri, dan Pacitan. Untuk ikan lele sendiri ini yang kita jual itu dengan ukuran segi 8 Pak. Setelah saya analisa dari siklus pertama dan kedua, keuntungan dari hasil pemasaran ikan lele yang kita dapatkan itu masih minim atau masih jauh dari target yang kita capai. Untuk teman-teman telah menyampaikan evaluasi hasil produksi siklus sebelumnya, yaitu siklus 1 dan 2. Saya ingin menanyakan ke tim produksi sendiri. Tadi menyampaikan bahwa penggunaan pompa suplai yang masih kurang. Nah, di perusahaan kita kan masih menggunakan satu pompa untuk 20 kolam. Sedangkan yang diinginkan oleh tim produksi adalah satu pompa untuk 10 kolam. Nah, itu yang menjadi kendala. Biaya produksi, biaya penambahan itu mahal itu diapanya? Karena saat ini yang saya tahu adalah tercukupi semuanya. Izin menjawab Pak, mengapa pada segi biaya pengoperasian penggunaan pompa itu mahal Pak? Ya memang terpenuhi Pak, tetapi untuk penggunaan yang kami ajukan itu 2 kali sehari Pak. Otomatis penggunaan itu membutuhkan listrik yang 2 kali lebih daripada biasanya Pak. Yang biasanya sekali, ini 2 kali sehari Pak. Jadinya untuk listrik itu sendiri belum mampu Pak. Jadinya memerlukan biaya yang lebih Pak, lebih mahal. Berarti dengan penambahan pompa itu kita harus menambah daya listrik juga. Iya Pak. Ya, ada teman-teman di pemasaran, bagaimana kedepannya untuk pemasaran ikan lele di perusahaan kita? Apa masih banyak permintaan dan berapa harga yang kita bisa jual ke depannya? Baik, terima kasih Pak. Untuk permintaan masyarakat sendiri itu sangat banyak Pak. Sementara produksi ikan lele di perusahaan kita itu sangat terbatas, sehingga permintaan masyarakat itu tidak terpenuhi Pak. Maka dari itu mungkin solusinya dengan cara kita meningkatkan produksi ikan lele tersebut agar permintaan masyarakat bisa terpenuhi. Dengan harga jual di pasaran, yaitu perusahaan kita menjual dengan harga 16.000 per kilo Pak. Dengan harga itu masyarakat masih banyak peminatnya. Iya Pak, untuk permintaan sendiri itu masih banyak Pak. Mungkin karena harganya juga Kesimpulan teman-teman di tim produksi dan tim pemasaran, ada beberapa hal yang ingin saya putuskan, yaitu yang pertama di tim produksi saya ingin menggunakan sistem pembuangan bawah 2 kali sehari, karena itu yang saya anggap murah dan hasilnya tinggi serta tingkat kesulitannya rendah, karena karyawan-karyawan kita akan mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan perkiraan keuntungan yang dihitung oleh tim pemasaran dan keuangan, jika kita menggunakan sistem itu, yaitu kita akan meningkatkan pendapatan perusahaan kita sebesar 1,4 miliar. Artinya keuntungan yang diperoleh dari perbaikan kualitas air itu sangat tinggi dibandingkan dengan penggunaan teknologi lain atau kita mengadakan pelatihan. Maka itu keputusan yang saya ambil di rapat kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan menyampaikan evaluasi ini. Semoga evaluasi ini dan keputusan ini yang kita sepakati bersama dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.